Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKP. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Peter Kambe di sini di acara webinar paling rame di selama pandemi ini, PHP ID Online Learning. Hari ini, malam ini kita akan kedatangan seorang pemateri yang ciamik. Namanya adalah Om Giri. Kita sudah 2-3 kali ketemu dan kita sudah banyak bahas karena memang beliau adalah salah satu orang IT yang bergerak di dunia pendidikan dan sharing ilmu. Nah, beliau sekarang itu jadi head ya. Berarti sekarang Head of Udemy Indonesia. Nah, jadi Udemy ini adalah sebuah platform pembelajaran. Kayak ya teman-teman bisa belajar banyak di sana karena di sana kontennya bagus-bagus. Jadi teman-teman bisa ikut di Udemy. Nah, beliau membawai Udemy di Indonesianya. Nanti beliau akan cerita lebih banyak. Saya sudah sharing banyak bagaimana PHP Indonesia bisa berkontribusi juga untuk Udemy. Nah, jadi ini kolaborasi yang bagus karena di komunitas kan sebenarnya adalah tempat kita untuk belajar juga. So, kadang-kadang kalau misalnya pembelajaran di community nggak cukup, ya teman-teman bisa pindah platform ke tempat pembelajaran yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan dengar cerita beliau, sharing. Beliau akan bercerita mengenai kebutuhan lifelong learning dan top skill di masa depan. Tentu tentang di dunia IT tentunya. Seperti apa sih masa depan yang cerah, top skill yang cerah di masa depan? Nah, teman-teman pasti penasaran pengen ikuti topik Om Giri hari ini. Dan jangan lupa di akhir sesi nanti ada voucher untuk teman-teman yang aktif bertanya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, manfaatkan kolom komentar yang ada di Facebook. Sekarang sudah ada 5. Nah, biasanya ini akan bertambah. Nah, jangan lupa bertanya. Siapa tahu teman-teman beruntung untuk dapat voucher di Udemy. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Klotos, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu untuk mereka. Salam sehat untuk CEO-nya. Salam sehat untuk seluruh stafnya. Kita terus berjuang di tengah pandemik. Kita tetap tidak akan menyerah gara-gara pandemik, tetap maju terus. Oke, tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera mulai online learning kita. Waktu dan tempat saya akan serahkan ke Om Giri. Sudah saya setting sebagai co-host. Silakan Om Giri. Baik, terima kasih Om Peter. Saya coba share ya. Terlihatkah? Mantap. Oke. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Terima kasih Om Peter dan komunitas PHP yang udah mengundang Udemy. Terima kasih juga kepada teman-teman di komunitas yang sudah hadir nih di malam minggu, nyempetin buat belajar itu top banget. Jadi yang pertama top, dan yang pasti harapannya semoga juga kita semua, teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga pandemi ini juga segera berakhir. Oke, ini kurang lebih 4 agenda yang akan saya sampaikan pada malam ini. Agenda yang pertama mengenai dunia yang terus berubah, kemudian agenda kedua, keterampilan teratas apa sih yang penting di 2025 dan setelahnya, kemudian bagaimana keterampilan tersebut perlu dibekali agar teman-teman bisa membangun karir yang cemerlang. Nah, dan kemudian yang keempat, bagaimana lifelong learning itu menjadi salah satu tools atau menjadi salah satu alat untuk teman-teman terus bisa beradaptasi. Sebelum mulai, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ini sekilas latar belakang saya. Saya sekarang sebagai Head of Indonesia Market dari Udemy. Tanggung jawab saya mengurus operasional dan juga bisnis Udemy di Indonesia. Sebelumnya saya Country Manager di Asosiasi Akuntan dari Inggris. Dan beberapa latar belakang saya, kebanyakan berkutat di dunia finance dan strategi. Latar belakang pendidikan saya dari ITB dan juga dari Universitas di London. Saya mulai dengan sebuah kutipan yang saya sukai dari Steve Jobs. Dia bilang, stay hungry, stay foolish. Ini kalau diterjemahkan, tetap lapar dan tetap merasa bodoh.
Nah, tetap lapar mungkin sangat relevan dengan keadaan sekarang karena jam 7 malam. Nah, jadi kalau teman-teman merasa lapar bukan sesuatu yang aneh dan tetap merasa kurang. Karena kalau kita merasa kurang, kita membuka diri untuk hal-hal yang baru. Termasuk ketika teman-teman hadir di sesi ini, artinya teman-teman membuka diri untuk menyerap sebuah informasi yang baru. World is changing. Agenda pertama, mungkin semua teman-teman sudah tahu bagaimana perubahan dari industri 1.1, 2.0, 3.0, sampai dengan 4.0. Ya, bahkan sekarang beberapa pihak sudah membicarakan mengenai industri 5.0. Ini kalau kita lihat contoh, ini misalnya assembly line di sebuah perakitan mobil, ini industri 2.0. Banyak pihak, banyak orang yang terlibat, banyak workforce yang ada di sana. Bagaimana kemudian industri 3.0, nah itu mengganti dengan otomasi. Kalau tadi kita lihat masih banyak tenaga kerja manusia di sana, sekarang jumlahnya relatif sedikit, karena sebagian besar diganti oleh otomasi, oleh robot. Dan memang teknologi dan otomasi mengubah kehidupan di dunia pekerjaan, termasuk di kehidupan kita. Misalnya 2010 atau 10 tahun yang lalu, mungkin nggak pernah terfikir oleh kita bisa memesan sesuatu hanya misalnya menggunakan handphone. Dan sekarang perkembangannya begitu cepat. Nah, bahkan kalau kita lihat di grafik ini, bagaimana dari tahun misalnya 1400 sampai dengan tahun 2000 misalnya, jarak inovasi atau jarak penemuan sebuah teknologi baru ke teknologi berikutnya itu cukup lama. Jadi grafiknya datar. Bagaimana kemudian di tahun 2000 itu jarak antar penemuan atau jarak antar inovasi menjadi sangat tipis. Pertumbuhannya eksponensial. Dengan kata lain, semakin banyak penemuan, semakin banyak inovasi, lifetime dari sebuah teknologi juga menjadi pendek. Yang dulu mungkin kita menguasai sesuatu 2 tahun masih cukup valid, sekarang dalam waktu setahun mungkin semua sudah berubah. Bahkan sebuah report dari World Economic Forum mengatakan bahwa 65% anak-anak yang sekarang masuk SD itu akan berakhir di pekerjaan yang sekarang belum eksis. Jadi kalau teman-teman misalnya punya adik atau punya anak, punya keponakan yang baru masuk SD, nah 65% dari mereka mungkin akan masuk ke pekerjaan yang belum ada saat ini. Bahkan kalau kita mengambil contoh beberapa evolusi pekerjaan yang paling diminati secara global, 2004 misalnya yang paling naik adalah social media manager. Sebelum 2004, sebelum ada Facebook, sebelum ada Friendster, tidak umum misalnya ada kata social media manager. Atau misalnya 2007 ketika ada Apple, ketika ada Google Play Store dan sebagainya, bagaimana profesi mobile app developer juga meningkat. Cloud architect di akhir 2000-an, kemudian data scientist di akhir 2000-an. Jadi kalau teman-teman lihat, ini rentang waktunya belum lama. Bahkan 2004 itu mungkin baru sekitar 17 tahun yang lalu. Ya, mobile app developer 2007 baru 14 tahun yang lalu. Jadi dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, ternyata sudah banyak profesi yang sebelumnya belum kita temui. Nah, bagaimana ke depannya mungkin tidak memakan waktu 20 tahun. Mungkin dalam jangka waktu 10 tahun, itu sudah ada satu evolusi pekerjaan yang baru. Nah, ini yang kita tidak pernah tahu. Nah, ini juga saya ambil dari report yang sama. Nah, dia menanyakan ke beberapa perusahaan di 26 negara, menanyakan bagaimana adaptasi mereka merespon pandemi COVID-19. Yang menarik, bagaimana 84% perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa mereka akan mengakselerasi digitalisasi di dalam proses pekerjaan. Nah, ini sebagai bentuk adaptasi dari COVID-19. Bayangkan 84% ingin mengakselerasi digitalisasi. Itu bisa terkait dengan penggunaan tools digital, video conference, dan sebagainya. Sedikit di bawahnya 83% perusahaan mengatakan bahwa mereka akan menyediakan semakin banyak kesempatan untuk bekerja dari jarak jauh. Itu yang mungkin sekarang kita rasakan, beberapa dari teman-teman rasakan. Apa kemudian dampak dari adaptasi perusahaan tersebut? Itu berdampak kepada teknologi apa yang akan banyak diadopsi pada tahun 2025 dan setelahnya. Ini report juga dari World Economic Forum, ditanyakan apa yang akan teknologi apa yang akan diadopsi. Itu yang paling banyak itu adalah cloud computing. Ya, mungkin hampir 90% perusahaan yang disurvei menyatakan menggunakan atau mengadopsi cloud computing karena kita work from home, kita bekerja dari jarak jauh, bagaimana kemudian cloud menjadi penting. Bahkan yang menarik dari grafik ini,
di tahun 2018 juga diadakan survei yang sama, menanyakan teknologi yang akan diadopsi. Di tahun 2018, kebutuhan cloud computing itu mungkin hanya sekitar 70%-an, bagaimana kemudian meningkat 17%, nah itu ke angka 90%. Jadi dalam jangka waktu hanya 2 tahun, kebutuhan cloud itu kemudian menjadi lebih signifikan. Teman-teman bisa baca teknologi berikutnya, kita bicara big data, kemudian IoT, encryption and cyber security, dan sebagainya. Teman-teman bisa baca nanti reportnya di Future of Jobs. Nah, yang menarik juga bagaimana kemudian ditanyakan bagaimana perusahaan akan mengubah dunia pekerjaan mereka atau lingkungan pekerjaan mereka di tahun 2025. 55% menyatakan akan memodifikasi rantai nilai, kemudian 43% menyatakan akan mengurangi tenaga kerja karena banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara otomasi. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Yang menarik misalnya untuk teman-teman programmer atau teman-teman engineer, bagaimana 42% atau 41,8% tepatnya mereka menggunakan kontraktor. Nah, kontraktor ini bukan berarti orang yang membangun bangunan ya, kontraktor itu bukan. Tapi bagaimana seseorang dikontrak untuk mengerjakan sesuatu yang specialized. Nah, makanya banyak sekarang pekerjaan yang bisa kita lihat misalnya di Upwork, ada Fiverr, ada freelancing, perusahaan dari misalnya Amerika Serikat mencari seseorang misalnya di Indonesia atau di Filipina atau di India untuk mereka mengerjakan hal-hal yang khusus. Nanti ada komunikasi jarak jauh dan sebagainya. Dan ini semakin banyak. Bahkan beberapa hari yang lalu di berita misalnya ada seorang ibu-ibu yang bilang, wah ini orang kok bisa kaya nggak ngapa-ngapain ini di rumah aja. Ada yang bilang ini babi ngepet nih ya kan. Nah ibu itu belum kenal aja nih konsep kontraktor ya. Orang bisa bekerja jarak jauh, bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan tetap hanya di rumah. Dan yang menarik juga di survei ditanyakan bagaimana sih pekerjaan yang dilakukan oleh manusia berbanding dengan yang dikerjakan oleh mesin. Kalau teman-teman lihat, misalnya ini yang information and data processing, di tahun 2020, ini garis coklat yang atas yang tipis. Nah, ini menunjukkan proporsi dari mesin. Jadi proporsinya masih sekitar 50, mungkin 52%. Nah, bagaimana di tahun 2025, ini yang coklat yang agak tebal di bawah, itu akan meningkat mendekati 70%. Dan bagaimana di pekerjaan yang sama, informasi dan data processing, porsi dari manusia yang sebelumnya mungkin sekitar di atas 40%, kemudian berkurang, mungkin hanya sekitar 32%. Dan terus, jadi kalau teman-teman bandingkan pekerjaan-pekerjaan ini, semakin banyak porsi dari mesin dibandingkan porsi daripada manusia. Tetapi yang menarik, mungkin ada beberapa pekerjaan yang tetap proporsi dari manusia lebih besar. Kalau kita ambil contoh, misalnya pekerjaan yang terkait dengan reasoning dan juga pengambilan keputusan. Misalnya di tahun 2020, porsi dari manusia mendekati 80%. Bagaimana kemudian di 2025 itu berkurang. Mungkin hanya sekitar sedikit di bawah 70%. Tetap berkurang, tetapi yang menarik bahwa ini tetap membutuhkan porsi manusia yang lebih besar. Jadi ada beberapa pekerjaan yang fungsi dari manusia itu belum tergantikan oleh mesin. Nah, ini kemudian hal-hal yang perlu kita dalami, yang perlu kita bekali diri kita agar kita tidak terganti oleh mesin. Nah, ini bahkan sebuah survei dari Cognizant sudah memprediksi ya, sudah membentuk kira-kira pekerjaan apa sih di tahun 2030. Yang menarik nih ada work from home facilitator. Nggak pernah kebayang nih ada WFH facilitator. Kemudian ada fitness commitment counselor. Waduh, namanya keren-keren nih. Jadi bagaimana COVID misalnya menjadi salah satu pendorong munculnya inovasi-inovasi baru. Dan kalau kita lihat bagaimana sih di Indonesia terkait dengan human capacity. Boleh dibilang memang kita masih tertinggal kalau kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga dalam hal misalnya PISA score. Ya, PISA itu Program of International Student Assessment, bagaimana menilai kemampuan literasi, kemampuan matematika, dan kemampuan sains dari siswa di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, Indonesia termasuk yang bawah dalam hal public expenditure per siswa, dan termasuk yang nilainya rendah untuk PISA reading score, sekitar 370, masih di bawah Thailand misalnya, atau kita jauh di bawah Singapura.
Dan kesimpulannya bahkan mengatakan bahwa hanya sepertiga, hanya 30% siswa itu yang memenuhi kemampuan dasar literasi atau framework level 2 mereka menyebutnya. Intinya bagaimana sebuah siswa misalnya dikasih sebuah paragraf, kemudian mereka disuruh baca, kemudian mereka diminta untuk menjelaskan apa sih kesimpulan dari paragraf itu, apa sih hubungan antar kalimat pada paragraf itu. Dan boleh dibilang hanya sepertiga yang memahami secara utuh. Ini PR besar untuk Indonesia. Kita lihat juga dari media, semua berbicara mengenai SDM. Dari Kominfo mengatakan tahun 2030 mungkin kita kekurangan 9 juta tenaga digital. Ya kan, kita bicara tentang competitiveness index kita berada di peringkat ke-45. Tahun 2020 yang terbaru juga kita tetap di peringkat 45. Indeks SDM kita berada di peringkat 87. Rendah, tapi jangan takut, kita masih punya kesempatan ya. Pemerintah kita punya program Indonesia Jaya 2045. Nah, kita harus bantu, kita harus terlibat di situ. Nah, ini bahkan sebuah survei dari Southeast Asia Tech Survey menanyakan ke startup ya, tantangan apa sih yang terbesar untuk organisasi Anda saat ini? 33% menyatakan tantangan terbesar itu adalah di fundraising, ya, menghimpun dana. Tapi yang menarik yang berhubungan dengan sesi ini adalah 25% menyatakan mereka kesusahan untuk mencari talenta yang qualified, yang sesuai atau yang mumpuni dengan yang mereka cari. Jadi cukup besar nih, seperempatnya itu menyatakan bahwa mereka punya masalah di sini. Karena itulah kemudian kita perlu membekali diri kita dengan keterampilan yang akan menjadi penting di masa yang akan datang. Untuk teman-teman yang misalnya masih kuliah, atau misalnya baru mengawali karir, atau baru beberapa tahun pekerjaan, nah ini bagaimana kemudian menjadi prioritas utama untuk dibentuk. Tapi untuk kita-kita juga yang udah senior juga jangan lupa, ya nggak Om Peter? Nah, ini dari World Economic Forum, dia memetakan ada 10 keterampilan yang penting di tahun 2025 dan setelahnya. Teman-teman bisa baca, misalnya ada analytical thinking and innovation di peringkat pertama. Kemudian yang kedua ada active learning dan juga learning strategy. Di ketiga ada complex problem solving. Di keempat ada critical thinking and analysis. Di kelima ada creativity, originality, and initiative. Kemudian di keenam ada kepemimpinan dan social influence. 7 ke 8 berhubungan dengan teknologi. Kemudian 9 resilience, stress tolerance, dan flexibility. Dan yang terakhir reasoning, problem solving, dan ideation. Bagaimana kemudian top skill ini itu dibagi ke dalam 4 cluster. Jadi ada cluster yang biru, ini cluster problem solving yang berhubungan dengan kognitif atau kecerdasan. Kemudian ada yang hijau, ini yang berhubungan dengan kita mengatur diri, self management. Kemudian yang kuning itu berhubungan dengan working with people, dan yang ungu ini berhubungan dengan teknologi. Jadi ini adalah 10 keterampilan yang dibutuhkan oleh banyak industri di tahun 2025 dan setelahnya. Ini kalau kita coba lihat seperti apa sih definisi dari top skill 5 teratas. Karena kalau kita harus bahas semuanya nanti waktunya nggak cukup ya Om, bisa-bisa sampai jam 10. Nah, yang pertama misalnya analytical thinking and innovation. Analytical itu adalah pekerjaan yang membutuhkan proses menganalisis informasi dan menggunakan logika untuk kita memetakan sebuah masalah atau sebuah isu. Dan inovasi artinya membutuhkan kreativitas dan juga mencari pemikiran alternatif dalam kita membuat sebuah ide atau membuat sebuah jawaban. Yang kedua, misalnya active learning, ini yang menarik. Active learning mungkin di 2 tahun yang lalu belum termasuk di 3 besar. Bagaimana sekarang kemudian menjadi peringkat 2. Kenapa? Karena kita dibanjiri oleh banyak informasi. Nah, bagaimana active learning, ini kita bisa memahami implikasi dari informasi-informasi baru yang bisa kita gunakan untuk problem solving, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Dan yang penting adalah learning strategy juga. Bagaimana kita bisa memilih, kita bisa menggunakan metode belajar yang paling tepat untuk kita. Karena misalnya belajar yang tepat bagi saya mungkin belum cocok untuk Om Peter. Sesuatu yang menjadi preferensi Om Peter dalam belajar mungkin belum cocok untuk saya. Jadi bagaimana kita harus melihat kita cocok dengan metode belajar yang seperti apa. Yang ketiga, complex problem solving. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah yang kompleks dan kemudian memberikan solusi. Critical thinking, bagaimana kita menggunakan logika dan reasoning untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dan kekurangan dari setiap solusi yang kita tawarkan.
Jadi ketika ada jawaban, ini plusnya apa, minusnya apa, ini kelemahannya apa, kekurangannya apa. Sehingga kita bisa mengetahui ketika kita ingin mengimplementasi sebuah solusi, kita tahu nih kelemahannya seperti apa. Dan yang kelima, misalnya originality berhubungan dengan willingness untuk mengambil tantangan. Nah, 5 hal ini mungkin tidak semua dari kita sudah menguasai, atau mungkin dari kita sudah ada yang menguasai salah satunya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman harus berkaca, melihat kekurangan diri saya ada di mana sih, dan itu yang kemudian perlu ditingkatkan. Nah, saya juga cari report yang lain untuk mendukung report daripada World Economic Forum. Ini report Future of Work Skill yang dilakukan oleh McKinsey dan Company. Mereka membagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama kategori kognitif, kemudian yang kategori kedua interpersonal antar orang, kategori yang ketiga self leadership, dan kategori yang keempat digital. Kalau kita bahas secara garis besar hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh World Economic Forum. Ya kan, di kategori kognitif misalnya ada 4 kelompok. Kelompok critical thinking, kelompok communication, kelompok planning and ways of working, dan terakhir kelompok mental flexibility. Di situ kita bicara logical reasoning, structure problem solving, understanding biases, dan sebagainya. Interpersonal kategori juga ada 3 kelompok, ada mobilizing system, bagaimana developing relationship, kita bekerja di dalam tim, kita bisa berempati, kita bisa membangun kepercayaan. Kemudian ada juga kelompok teamwork, bagaimana kita bekerja di dalam tim. Kita misalnya berkolaborasi, kita saling mengempower satu sama lain. Kalau ada konflik, bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Termasuk misalnya di kategori yang lain, self-leadership, teman-teman bisa baca, dibutuhkan kelompok self-awareness, ada entrepreneurship, ada juga goal achievement. Ini penting. Jadi meskipun kita bekerja untuk diri sendiri atau kita bekerja untuk orang lain, kemampuan entrepreneurship, di mana di dalamnya itu ada skill risk-taking, driving change, itu juga perlu. Dan yang terakhir ya digital, mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia teknologi, sudah cukup paham, sudah memiliki literasi yang cukup baik. Tinggal bagaimana kemudian dikembangkan. Nah, ini kemudian sebuah survei yang dilakukan oleh Udemy, melihat beberapa learning trend dalam 2 tahun terakhir yang ternyata kemudian mendukung survei report dari World Economic Forum dan juga dari McKinsey. Nah, ini ada 6 tren yang dilihat oleh Udemy. Tren yang pertama, ternyata di masa seperti ini, self-mastery itu menjadi keterampilan yang penting. Ini dari data Udemy, banyak sekali orang yang mengambil keterampilan terkait dengan wellness skill dan juga productivity skill. Ya, di dunia pandemi sekarang, ada PPKM, ada PSBB, ada lockdown, orang menjadi mudah stres. Bagaimana kemudian anxiety management, kemudian stress management paling banyak diambil dalam 2 tahun terakhir. Dan ketika kita bekerja di rumah, ketika kita perlu berkolaborasi dengan jarak jauh, time management menjadi penting. Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita bisa memotivasi diri untuk terus bisa berkarya secara positif. Dan yang kedua, tidak bisa dipungkiri ketika ada pandemi, bagaimana kemudian melahirkan kultur remote working. Dan ketika ada kultur remote working, komunikasi menjadi penting. Tidak hanya kita berbicara, tetapi kita juga harus mendengar. Di data Udemy, kursus terkait dengan listening skill itu enrollment-nya naik 1.650%. Kemudian komunikasi, writing, karena kita menulis dalam email, dalam Slack, dalam WhatsApp, dalam Telegram, itu meningkat 1.300%. Kursus-kursus yang terkait dengan decision making, strategic thinking juga meningkat. Ini salah satu tren. Kemudian yang tren yang ketiga, ini sesuai tadi dengan data World Economic Forum, bagaimana big data menjadi topik atau teknologi kedua yang akan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Ya kan? Kursus yang terkait business intelligence naik signifikan, ada Salesforce, ada SAP, termasuk misalnya kursus-kursus yang terkait dengan data visualisasi. Ya kan, ada Google Sheet, ada Salesforce dan sebagainya. Kemudian yang keempat, lagi-lagi sesuai dengan report yang ada sebelumnya, banyak perusahaan yang kemudian mengambil keterampilan yang terkait dengan otomasi. Ada yang mengambil PyTorch untuk machine learning automations, TensorFlow, OpenCV, dan sebagainya, termasuk data automation tools, data warehouse, data modeling, dan sebagainya. Dan kenaikannya bisa di atas 200-300%. Dan tren yang kelima, bagaimana silo mungkin semakin sedikit, bagaimana kemudian muncul hybrid tech roles.
banyak perusahaan yang kemudian meminta karyawannya misalnya belajar DevOps, ya kan, ada Gmeter, ada Docker, termasuk cloud computing skill. Tadi kita lihat cloud computing merupakan teknologi yang paling banyak diadopsi oleh perusahaan nanti untuk tahun 2025. Dan itu terbukti bahwa memang semakin banyak kursus yang diambil secara global terkait dengan keterampilan cloud computing. Teman-teman bisa melihat misalnya ada Azure, ada Google Cloud, dan sebagainya. Dan yang keenam, lagi-lagi sesuai, ternyata memang banyak pihak, banyak orang yang mengambil kursus terkait tentang cyber security. Karena itu menjadi sebuah urgensi baru, yang mengambil kursus ethical hacking naik 418%, DevOps 397%, dan sebagainya. Nah, intinya apa sih? Dari survei, dari report yang sudah kita bahas secara singkat, ada 4 keterampilan nih. Ada 4 skill yang teman-teman perlu bekali. Yang pertama, skill yang terkait dengan kognitif, problem solving. Kemudian skill yang kedua terkait dengan interpersonal, hubungan antar orang. Kemudian keterampilan ketiga berhubungan dengan kita mengatur diri kita, self management. Dan yang keempat berhubungan dengan teknologi. Nah, setiap orang mungkin berada di level yang berbeda. Mungkin kayak Om Peter, kemampuan teknologinya, skill-nya sudah sangat tinggi. Ya kan, jadi kalau saya untuk menyusul Om Peter, saya harus belajar lebih banyak. Jadi setiap orang belum tentu berada di level yang sama. Nah, bagaimana kemudian kita berkaca, kita mengenali diri kita introspeksi. Kira-kira kelemahan saya ada di mana nih? Apakah di kognitifnya, apakah di interpersonal, atau di self management. Nah, teman-teman yang menilai berada di mana, kemudian mana yang gap yang harus dikurangi. Tapi dari beberapa pengalaman saya bekerja di Indonesia 14 tahun, nah saya melihat ada beberapa fundamental skill yang kadang-kadang belum dimiliki oleh beberapa orang. Misalnya yang pertama, problem solving cluster di logical thinking. Kadang-kadang kita berpikir tidak logis, jadi tidak sesuai urutan atau tidak menggunakan keilmuan yang kita punya. Yang kedua, kadang-kadang structure problem solving-nya juga belum ada. Kita belum memetakan sebuah masalah misalnya dengan jelas, kita belum tahu akar masalahnya apa, kita udah loncat nih ke problem solving. Padahal harusnya kita memecahkan sebuah masalah itu jelas, apa sih akar masalahnya, apa yang benar-benar paling bawah dari akar masalah, baru kemudian kita cari solusinya. Kadang-kadang kita nggak runut langsung loncat ke pemecahan masalah. Padahal banyak misalnya kita bisa menggunakan 5 whys, 5 kenapa, ketika kita ingin mencari akar dari sebuah masalah. Kita tanya, kenapa sih ini terjadi? Dijawab ini. Kita tanya lagi, kenapa itu terjadi? Dijawab lagi. Kita tanya lagi, kenapa? Sampai akhirnya kita terus mendapatkan jawaban terakhir dan kita tahu ini akar masalahnya. Baru kalau kita tahu akar masalahnya, kita bisa cari problem solving yang sesuai. Yang kedua, misalnya active learning atau lifelong learning yang berdampak kepada kekurangan kita terhadap kemampuan beradaptasi. Saya melihat kadang-kadang dari kita nih, kita merasa nyaman, kita sekolah misalnya dari mulai bangku SD, sekolah menengah, sekolah tinggi, universitas, kemudian kita ketika masuk dunia kerja, kita nggak belajar lagi nih. Yang dulu motivasi belajar kita karena ada ujian, ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, nggak ada lagi tuh yang namanya ujian. Motivasi intrinsik kita untuk belajar tuh hilang. Orang kadang-kadang hanya mau belajar ketika misalnya disuruh oleh perusahaan, atau misalnya disuruh dapat pekerjaan baru, fungsi baru, atau misalnya ada tes baru mau belajar. Ketika tidak ada tuntutan itu, ya udah tidak belajar. Motivasi intrinsik kencang, misalnya dibandingkan dengan beberapa negara lain. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Kadang-kadang kita nggak percaya diri bicara dalam bahasa Inggris, sehingga membuat orang melihat, wah kok kurang jago ya. Padahal saat ini banyak informasi ya dibanjiri dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita bisa membekali kita agar kita tahu dan juga kita berada dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan yang keempat, bagaimana kemudian digital literasi juga menjadi penting. Nah, ini adalah beberapa pekerjaan yang naik dan turun dalam beberapa tahun terakhir. Teman-teman bisa baca misalnya yang paling naik itu data analis, AI dan machine learning specialist, big data, kemudian digital marketing dan sebagainya. Dan ada beberapa pekerjaan yang kemudian menurun permintaannya. Data entry clerks, kemudian administratif sekretari dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya mimpi, wah saya mau lulus kuliah mau ngapain ya? Teman-teman bisa cari yang di sisi sebelah kiri nih, di increasing demand. Pekerjaan yang paling banyak dicari. Nanti mahal bayarannya. Intinya kalau teman-teman membangun karir, seperti apa sih kompetensi ini bentuknya? Mungkin kalau kita analogikan itu seperti sebuah rumah. Jadi interpersonal sebagai salah satu kolom,
Kemudian kolom yang lain seperti klaster inovasi dan kreativitas, dan kolom yang lain itu seperti klaster kemampuan teknologi atau digital. Dan bagaimana kemudian atapnya kita analogikan sebagai keterampilan yang terkait dengan bisnis atau industri yang teman-teman sedang dalami. Nah, ini yang kadang-kadang kalau misalnya kita tidak lengkap, katakanlah misalnya teman-teman jago di innovation, tajam di digital, kemudian jago di business skill, ya, tetapi ternyata tidak mampu bekerja di dalam tim. Apa yang terjadi? Layaknya sebuah bangunan, ketika ada kolomnya yang satu yang tidak ada, bangunan itu akan runtuh. Jadi karir teman-teman juga akan runtuh. Atau misalnya teman-teman punya interpersonal yang baik, kemudian keterampilan kognitifnya baik, kemudian kemampuan digitalnya baik, tapi atapnya nggak ada nih, bisnis skill-nya nggak dapet nih. Itu kayak rumah, tapi nggak ada atap. Jadi kalau hujan ya kebasahan. Nah, jadi pastikan itu selalu ada, dan jangan lupa yang ada namanya skill continuum, di mana kemampuan keterampilan itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya kalau teman-teman sekarang berada di posisi supervisory, atau misalnya ada individual contributor di beberapa perusahaan teknologi, kemampuan teknologi itu yang paling besar proporsi yang dibutuhkan. Kemudian proporsi yang kedua, yang warna biru, itu keterampilan interpersonal. Kemudian keterampilan yang ketiga itu strategik. Nah, ketika masih di level dasar nih, yang paling besar itu masih technical. People-nya mungkin sepertiga, strategiknya sedikit. Ketika teman-teman naik posisi, dipromosikan, mulai nih berimbang, lebih proporsional. Technical skill sepertiga, people skill sepertiga, strategik sepertiga. Ketika teman-teman naik lagi ke top management, technicalnya mungkin makin berkurang, tapi tetap people skill-nya ada, yang lebih banyak mungkin strategik atau konseptual. Nah, jadi ketika teman-teman belajar itu harus menyesuaikan nih, karena ada namanya skill continuum, kebutuhan keterampilan juga berubah-ubah. Bagaimana caranya meningkatkan kompetensi? Nggak banyak cara, hanya ada dua caranya. Belajar terus dan lakukan. Jadi kalau teman-teman hanya belajar dan tidak melakukan, ya nggak guna. Atau misalnya melakukan terus tapi nggak belajar, ya nggak efektif. Ini kalau saya ambil kutipan dari Peter Drucker, dia bilang keterampilan yang paling penting di abad 21 itu adalah keterampilan mempelajari keterampilan baru. Ya, keterampilan mempelajari keterampilan baru. Karena semuanya akan usang seiring dengan berjalannya waktu. Teman-teman hari ini misalnya belajar bahasa programan 7.0, ya. Tahun depan berubah lagi 8.0. Mungkin 6 bulan berikutnya jadi 9.0 dan sebagainya. Dan kita terus harus belajar. Ini saya suka sebuah konsep dari Stephen R. Covey. Dia bilang sharpening the saw atau mengasah gergaji. Jadi di bukunya dia menganalogikan ada dua orang, si A dan si B. Si A dan si B ini diberikan tugas yang sama, kemudian diberikan tools yang sama, gergaji dan asah. Kita lihat si A, 10 menit pertama, ya, dia bisa menggergaji 10 kayu. 10 menit berikutnya masih 10 kayu. Kemudian 10 menit berikutnya sampai dengan menit ke-30 mulai agak menurun nih grafiknya. Mungkin dia cuma dapat 8 kayu. Kemudian 10 menit kemudian makin turun, dan makin turun. Ketika telah sampai di menit ke-60, dia hanya dapat sekitar 35 kayu. Nah, kemudian ada si B, sama toolsnya, ada gergaji dan ada asah. 10 menit pertama dia menggergaji, nah tetapi setelah 10 menit pertama dia stop dulu. Dia tidak menggergaji. Apa yang dia lakukan? Dia mengasah gergajinya. Dia stop sebentar, dia asah gergajinya. Dia lanjut lagi nih, menggergaji. 10 menit kemudian dia dapat 10 kayu. Setelah itu apa? Dia istirahat lagi, diasah lagi gergajinya. Kemudian stop lagi, ya. Kemudian gergaji lagi, stop lagi, gergaji lagi, stop lagi, gergaji lagi. Nah, dengan tools yang sama, dengan waktu yang sama, akan ada perbedaan. Kenapa? Karena si B melakukan stop. Di mana ini seperti melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Nah, di mana kalau di buku ini dinyatakan ada 4 hal yang harus dievaluasi. Pikiran kita, kemudian jiwa kita, hati kita, dan raga kita. Nah, di mana di pikiran itu disarankan untuk belajar. Jadi dengan belajar, kita menghindari apa yang disebut dengan insanity atau kegilaan. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi kita melakukan hal yang sama, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh si A. Itulah kenapa kita perlu yang namanya lifelong learning, supaya kita bisa adaptif. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari report School of Future, nah ini kalau yang biru tua, ini yang tadi sudah kita bahas,
Nah, jadi tidak hanya berbicara mengenai skill apa yang perlu dipelajari, tapi bagaimana atau pengalaman apa ketika belajar. Nah, ini yang kemudian akan banyak terjadi di masa depan. Yang dulunya misalnya belajar itu standardized, bagaimana nanti di masa depan belajar itu personalized dan self-paced learning. Yang dulunya belajar itu eksklusif misalnya, nantinya bagaimana belajar itu accessible dan inklusif buat siapa saja. Karena semakin banyak metode untuk belajar. Yang dulunya misalnya proses based, nantinya bagaimana problem based dan collaborative learning. Dan yang menarik, yang dulunya misalnya once lifetime learning, dan nantinya bagaimana lifelong learning. Belajar itu berkelanjutan, nggak stop misalnya cuma di bangku edukasi formal. Bagaimana cara belajar yang berkelanjutan atau lifelong learning itu ada banyak. Jadi ini sebuah konsep dari Bersin, dari Deloitte. Ini adalah beberapa metode untuk belajar. Ya, bisa dari artikel, dari blog, dari buku, dari komunitas PHP misalnya, dari belajar games, misal dari games, kemudian job shadowing, mentoring, ya kan. Kemudian nanti kalau teman-teman udah kerja ada feedback dari teman-temannya, dari kolega. Kemudian ada social network dari Facebook, dari Instagram, Telegram, dan sebagainya. Nah, di mana kalau misalnya Udemy, kami itu mengambil hal-hal yang berbau dengan visual. Ada video, ada MOOC, MOOC, kemudian ada e-learning courses. Tapi pada dasarnya ada banyak pilihan teman-teman. Seperti yang tadi disampaikan, keterampilan yang penting nomor 2 itu adalah learning strategy. Bagaimana teman-teman memilih metode apa, metode belajar apa yang paling cocok untuk teman-teman. Karena misalnya sekali lagi saya sampaikan, metode belajar untuk komputer mungkin nggak cocok untuk saya. Metode belajar untuk saya nggak cocok untuk komputer. Teman-teman sendiri yang cari tahu seperti apa yang cocok untuk teman-teman. Dan kenapa kita harus terus belajar? Yang pertama, tetap relevan. Ya, nggak mungkin kita bisa memecahkan masalah sekarang dengan metode pemecahan yang sudah berjalan puluhan tahun yang lalu. Kita harus relevan, kita harus menggunakan teknologi yang terbaru. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak kita duga. Pandemi ini misalnya, sebuah hal yang tidak pernah kita duga, tapi terjadi. Bagaimana kalau kita sudah menyiapkan diri kita dengan beberapa keterampilan yang dibutuhkan, kita tidak kagok lagi, kita tidak shock gitu ya. Yang ketiga, ketika teman-teman terus belajar akan menjadi kompeten, di mana itu akan melahirkan kepada tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Dan ketika teman-teman terus belajar dari ngobrol, dari baca buku, baca artikel, itu akan memercikan ide-ide baru. Dan ketika teman-teman banyak belajar, itu akan mengubah pola pandang atau perspektif teman-teman terhadap sebuah masalah. Yang dulu misalnya memandang sebuah masalah itu dari A aja, kacamata A aja. Ketika teman-teman belajar, misalnya jadi tahu nih ya, misalnya teman-teman hanya melihat isu dari front end ya. Ketika belajar sekarang jadi tahu, oh ternyata di back end-nya seperti ini ya. Jadi lebih kompleks, lebih komprehensif. Dan saya suka sebuah kutipan dari Charles Darwin, dia bilang bukan yang paling kuat atau bukan yang paling pintar yang dapat bertahan, tetapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Makanya kalau teman-teman misalnya ada yang masih kuliah sekarang IPK-nya nggak 4,0, nggak 3,0, jangan takut. Belum tentu yang paling pintar nanti paling sukses di dunia pekerjaan. Ya, di zaman saya ada namanya Nasakom. Mungkin zaman Om Peter masih ada ya, nasib 1 koma ya. Nah, kadang-kadang yang Nasakom ini yang ternyata di dunia bekerja mereka lebih sukses kadang-kadang. Meskipun nggak selamanya ya. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka lebih adaptif. Jadi belum tentu yang IPK-nya 4,0 yang sukses. Bisa aja yang standar tapi dia lebih adaptif. Dan Udemy ini sebagai salah satu platform misalnya teman-teman untuk belajar berkelanjutan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Udemy itu adalah marketplace untuk belajar online. Udemy itu menghubungkan siswa dimanapun itu dengan pengajar dimanapun. Jadi kalau teman-teman lihat ini loop-nya, misalnya seseorang dia belajar kursus di Udemy, kemudian ketika dia sudah expert, dia bisa mengajar di Udemy. Dan kemudian ekosistemnya akan terus berkembang. Jadi seseorang bisa mengajar dan seseorang bisa belajar. Nah ini logo Udemy yang lama, mungkin ada beberapa teman yang masih melihat logo yang lama. Nah sekarang transformasi ke logo yang baru. Nah, ini ada lambang panah ke atas, melambangkan optimisme untuk kita terus menjadi lebih baik. Nah, ini kalau teman-teman belum pernah lihat interface Udemy, nanti boleh kunjungi udemy.com. Ini ada 13 kategori yang teman-teman bisa pelajari, dari mulai programming sampai pengajaran misalnya. Dan buat teman-teman yang belum pernah belajar di Udemy, Udemy itu menawarkan proses belajar yang asynchronous, atau yang tidak live, tidak langsung. Nah, karena itu, medium utama belajar di Udemy itu recorded, bentuknya video rekaman. Dan tidak hanya video, ada juga material lainnya berbentuk PDF, kuis, coding exercise, dan sebagainya.
Dan juga di Udemy itu tidak ada jadwal. Jadi kayak teman-teman beli buku ya terserah teman-teman nih kapan mau ngabisin buku ini. Mau 1 hari kek, mau 2 hari kek, mau 1 tahun bebas. Kemudian lifetime access, sekali beli aksesnya selamanya dan bisa diakses dari berbagai perangkat. Mantranya sederhana, belajar apapun, belajar kapanpun, dan belajar dimanapun. Learn anything, anytime, and anywhere. Nah, Udemy sendiri itu di Indonesia launching di Maret 2019, ya Om. Setelah kita ketemu makan di Cipete waktu itu. Nah, ini yang Udemy lakukan di Indonesia, platformnya ada navigasi bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah, dan yang paling penting, kursusnya berbahasa Indonesia sudah semakin banyak, dan metodenya juga ada metode pembayaran lokal, seperti transfer bank dan juga bayar minimarket. Jadi kalau teman-teman bayar Udemy, kalau ke minimarket jangan lupa bayar kursus Udemy. Jadi nggak cuma beli ciki, nggak cuma beli micin ya, beli juga ilmu. Nah, jadi banyak makan micin jadi bodoh, belajar jadi pinter. Nah, jadi naik turun nih pinter dan bodohnya. Nah, bercanda itu. Nah, ini beberapa contoh kursus yang ada di Udemy ya. Ada Java, Mas Eko, ada belajar Excel, ada bisnis, ada PHP dan sebagainya. Sudah ada 1000 kursus berbahasa Indonesia di Udemy. Nanti teman-teman tinggal eksplorasi. Nah, jadi sebenarnya ada 2 opportunity nih di Udemy. Teman-teman bisa sebagai pembelajar, learner, atau teman-teman sebagai pengajar, instruktur. Ya, kalau teman-teman belajar misalnya, teman-teman bisa belajar di berbagai aspek. Teman-teman memulai karir misalnya belajar tentang mengenali potensi diri. Ya, nanti ketika mau interview, belajar wawancara kerja. Masuk mulai karir, belajar tentang karir hacking. Jadi karirnya itu bisa terakselerasi dengan cepat. Masuk ke dunia kerja misalnya belajar tentang hard skill ya, PHP kayak Laravel, misalnya mulai belajar Python ya, kayak Om Peter kayaknya berapa waktu yang lalu belajar Python ya, mudah-mudahan dari Udemy ya Om. Kemudian misalnya belajar menulis email, naik promosi misalnya belajar tentang kepemimpinan, kemudian jadi CEO misalnya belajar bagaimana menjadi CEO yang efektif. Di luar itu teman-teman bisa belajar yang lain, bagaimana belajar bahasa Inggris ya kan, jadi kalau nanti ada pekerjaan remote working juga bisa diambil, menjadi public speaker, mind map, dan sebagainya. Jadi kenapa sih belajar di Udemy? Ini beberapa benefitnya. Convenience, teman-teman bisa belajar 24 jam dalam 7 hari. Kemudian teman-teman bisa memilih topik sendiri, menentukan waktu belajar sendiri. Mungkin teman-teman yang tipenya orang-orang malam gitu, yang baru belajarnya efektif jam 10 malam, kalau teman-teman ngambil Udemy ya bisa mulai jam 10 malam. Susah nih nyari seminar yang mulai jam 10 malam ya. Atau kalau orang-orang subuh gitu, baru efektif belajar jam 6 pagi, nah di Udemy teman-teman bisa pilih nih, oh saya mulai jam 6 pagi ya, nyari seminar yang 6 pagi ini susah nih. Narasumbernya juga masih baru bangun tidur nih. Dan juga harganya juga relatif terjangkau. Tetapi di balik kenikmatan ini, nah ini yang kadang-kadang teman-teman harus siapkan. Karena belajar asynchronous itu nggak mudah. Karena apa? Karena teman-teman belajar sendiri, teman-teman belajar self-paced. Jadi teman-teman harus punya motivasi yang kuat, terutama motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri. Jadi bukan motivasi yang karena disuruh orang lain. Kemudian komitmennya juga harus tinggi, di mana itu diterjemahkan dalam manajemen waktu yang baik. Karena kalau teman-teman nggak bisa memanage waktu, susah. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana cara good management time, harus tanya nih ke Om Peter ya. Om Peter nih manajemen time-nya luar biasa nih untuk komunitas, untuk pekerjaan nih. Wah, ini harus bikin konten tentang manajemen time nih kayaknya Om Peter nih di Udemy ya. Nah, kalau teman-teman mau menjadi instruktur misalnya, jadi berbagi pengetahuan atau mendapatkan passive income juga boleh. Semenjak pandemi itu online learning menanjak secara signifikan. Setiap orang bisa menjadi instruktur, tapi ada persyaratannya, ada revenue sharing. Jadi kalau teman-teman buat kursus, kemudian nanti ada yang beli dari referral link, itu 97% dari harga jual menjadi milik instruktur, atau kalau di luar itu 37% milik instruktur. Dan ketika teman-teman bikin kursus di Udemy, kursusnya tetap menjadi milik teman-teman, bukan menjadi milik Udemy. Jadi tidak ada exclusivity di Udemy. Udemy hanya bertindak sebagai hosting platform. Jadi kalau teman-teman mau taruh di platform sendiri, mau taruh di YouTube, silakan. Dan yang menarik, revenue-nya nih per bulan itu ada yang $200 dapatnya 3 juta, lumayan ya. 3 juta bisa beli es kopi susu itu bisa banyak, di setiap hari bisa beli 10 es kopi susu nih. Ada juga yang khususnya populer itu bisa dapat sekitar di atas $1.500 per bulan. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak konten, semakin banyak student, ini juga nanti perlahan akan tumbuh. Dan yang menarik untuk teman-teman yang di teknologi, kursus di Udemy itu 53% dari kursus yang dibeli di Indonesia itu terkait dengan teknologi topik.
Nah, ini adalah 30 topik yang paling banyak atau 30 kata yang paling banyak di search di Indonesia. Jadi teman-teman yang mau ngajar atau mungkin yang mau belajar ini bisa menjadi indikasi. Wah, yang paling banyak dicari ini Python. Artinya arahnya ke Python nih, saya harus belajar Python. Yang kedua misalnya mau ngajar Flutter atau mau ngajar Golang. Kenapa? Karena banyak nih kebutuhannya, banyak yang cari. Nah, teman-teman bisa baca nih dari nomor 1 sampai nomor 30 ya. Bebas. Jadi teman-teman bisa belajar dan juga bisa mengajar dari topik-topik yang ada di sini. Nah, ini mungkin sekilas bagaimana sih cara ngebuat kursus di Udemy. Yang penting ada 3 kualitas yang harus dilihat. Kualitas audio, kualitas video, dan kualitas delivery-nya. Minimal satu kursus 30 menit, minimal ada 5 video, video minimal HD, kemudian suaranya enak untuk didengar. Oke. Dan saya tutup dengan sebuah kutipan dari Frank Oppenheimer. Dia bilang, the best way to learn is to teach. Jadi, cara yang terbaik untuk belajar itu adalah dengan mengajar. Jadi, kalau dengan mengajar, teman-teman pasti harus mulai buka-buka lagi literasi, ya kan? Mulai ngajar, ternyata ada yang salah nih. Belajar lagi. Jadi, the best way to learn is to teach. Oke, kata penutup, keep learning, terus belajar, dan lihatlah dunia dari perspektif yang berbeda. Terima kasih. Saya kembalikan ke Om Peter. Wonderful. Waduh. Bener-bener daging semua nih topiknya. Daging jeroan, Om. Kayak saya langsung saya langsung amin kayak gitu-gitu deh saya tadi. Amin. Apalagi terutama waktu bahas soal skill baru mempelajari skill paling keren mempelajari skill baru. Aduh, ini juga jadi testimoni saya sebenarnya karena tahun ini saya juga mempelajari ilmu-ilmu yang di luar programming. Saya nyaris sudah malas programming tahun ini. Belajar streaming, belajar fotografi, belajar audio, belajar jadi public speaking nih, gini nih. Tapi pokoknya mantap. Oke, kita akan break minum. Om Giri juga sudah minum dan kita lagi nunggu pertanyaan teman-teman. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, ayo saya tunggu teman-teman. Nanya dong. Nah, sambil saya nunggu pertanyaan teman-teman, ada beberapa pesan yang mau lewat dulu sebentar. Tidak lama. Minta izin sebentar ya Om Giri. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih agar pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas. Nah, Rumah Komunitas adalah pelopor merchandise inovatif di Indonesia yang menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Sekarang lagi launching Point Fest rompi yang teman-teman sedang lihat ini bisa teman-teman pakai kemana saja sambil jalan-jalan, punya banyak multifungsi dan bisa dipakai, bisa dipack apa ya digulung-gulung tuh jadi kecil apa namanya istilahnya ya. Mantap. Bisa pesan custom jadi logonya bisa pakai Udemy juga boleh, mau pakai PHP Indonesia juga boleh. Yes, oke. Dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD Cloud Hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015, telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir, promosi dari Refactory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Oke. Terima kasih untuk sponsor-sponsor dan kita langsung masuk ke pertanyaan nih. Iya. Memang sebelum saya bacain pertanyaan memang benar tuh yang disampaikan Om Giri itu saya kayak lihat tadi, wah iya nih benar ini. Karena memang kayaknya skill baru kita itu harus belajar nih. Dulu saya tuh nggak kepingin belajar fotografi, nggak pingin belajar audio, nggak pingin belajar bikin konten begini. Dulu kan saya asal ngasal aja udah, asal mangap aja di video. Yang penting orang sudah lihat muka. Tapi kalau sekarang, kualitasnya sudah ciamik. Latihannya sudah 127 kali. Gimana? Ini udah ke seri mana mungkin lah kontennya masa seperti tahun yang lalu cuman kelihatan kepalanya doang. Betul. Ada yang namanya teori 10.000 jam.
Nah, ini udah kepenuhi nih Om Peter nih. Udah Lebih kali terpenuhi ini mungkin. 10.000. Oh, 10.000 jam ya untuk mempelajari skill baru 10.000 jam atau bagaimana? Untuk menjadi expert di sebuah topik itu, nah, ini dari Malcolm Gladwell, dia bilang 10.000 deliberate practice. Jadi 10.000 Oh, jam yang kita dedikasikan untuk belajar topik tertentu secara dalam, berulang, kemudian ada berulang. feedback dan kita terus perbaiki. Oh, pantas iyalah. Saya sudah 127 kali bikin online learning kontennya, wah, sudah mantap sekarang. Nah, Waduh. saya akan bacakan pertanyaan dari Rika nih. Pertanyaannya, Om Giri nggak ke itu ya? Tapi ini saya share deh. Nah, bisa dibaca nggak? Oh, bisa nih. Bagaimana cara kita merepresentasikan soft skill? Problem solving, critical thinking ke employer. Apakah harus mengambil tes tertentu? Kan kalau hard skill sepertinya lebih mudah untuk ditunjukkan. Oke, ini maksudnya ini saya asumsikan ada dua ya. Direpresentasikan ketika interview atau ketika buat CV, atau misalnya direpresentasikan ketika dalam keseharian ya. Kalau misalnya teman-teman dalam CV, bisa aja teman-teman masukkan atau dijabarkan di keterampilan soft skill misalnya. Misalnya ketika teman-teman bilang critical thinking, kenapa critical thinking itu bilang nih, pengalaman saya ketika saya masih kuliah, saya pernah mengerjakan ini dan menghasilkan solusi ini. Ya, atau misalnya teman tadi bertanya tentang problem solving, ketika kuliah saya pernah menghadapi isu ini, kemudian saya pecahkan di masalahnya seperti ini. Nah, ini kemudian nanti ketika teman-teman interview, itu biasanya ada pertanyaan nih. Kadang-kadang ada yang pertanyaan iseng nih, kalau misalnya teman-teman ada yang penanyanya misalnya ingin mengetahui critical thinking atau misalnya problem solving. Misalnya pertanyaannya seperti ini, berapa misalnya jumlah jendela yang ada di Jakarta? Wah, ya itu kan susah nih ya. Kita mungkin nggak perlu menilai dengan akurat, tapi bagaimana ketika kita bisa memberikan jawaban, nah istilahnya kita, si penginterview, dia bisa melihat nih bagaimana cara kita berpikir. Kan susah nih misalnya kita, wah gimana ya cara mencari jumlah jendela? Kita bagi misalnya, di Jakarta ada 10 juta populasi. Katakanlah satu rumah misalnya ada jumlah 4 orang. Ya, jadi dari 10 juta populasi, misalnya di Jakarta ada 2,5 juta rumah. Ya, dan satu rumah misalnya kita asumsikan, oh satu rumah misalnya ada 2 jendela. Ya udah, kita sampai pada kesimpulan di Jakarta ada 5 juta jendela. Nah, mereka akan melihat nih, oh bagaimana cara kita berpikir, runut, kemudian logikanya ada, jawabannya ada. Karena kadang-kadang kalau kita tinggal jawab, wah ada 100.000 jendela Pak, dari mana nih? Nah itu yang menjadi susah. Jadi bagaimana problem solving, kemudian itu bisa terlihat ketika interview. Sama halnya ketika misalnya si interviewer ngasih soal nih, ada 2 solusi, menurut kamu mana yang harus kita lakukan? Nah di situ bagaimana keterampilan critical thinking-nya itu diuji. Apakah ambil A atau B? Kenapa A, kenapa B? Minus A apa, minus B apa? Nah itu kalau misalnya teman-teman lagi CV atau lagi interview. Kalau di dunia kerja sebenarnya tampak ya, itu sesuatu yang teman-teman tunjukkan secara verbal atau secara sikap. Ketika misalnya teman-teman ada masalah di divisi atau di tim, nah bagaimana kemudian teman-teman bisa berpikir secara runut ketika mau problem solving, misalnya gunakan metode untuk mencari akar masalah. Dapatlah akar masalahnya apa, baru kemudian teman-teman cari solusinya apa. Jadi bisa terlihat. Dan yang pasti kan teman-teman ketika mau memberikan problem solving, metodenya harus matang. Jadi jangan sampai metodenya belum matang, kemudian mau mencoba misalnya, ya boleh aja sih sebenarnya mencoba ya, nggak ada salahnya. Tapi dari situ akan kelihatan nih, problem solvingnya udah matang belum ya, critical thinkingnya udah matang belum ya. Nah ini proses kadang-kadang berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Tadi gimana caranya? Hanya 2 hal, belajar dan lakukan. Learn and experience. Jadi kalau sekarang misalnya masih belum tajam, belajar lagi. Kemudian di dunia kerja coba lakukan, salah, belajar lagi, dan seterusnya. Jadi itu sih kurang lebih bagaimana kita menunjukkan kemampuan problem solving dan juga critical thinking. Oke, semoga jawabannya memuaskan ya, Mas Rika ya. Dan saya masih tunggu nih teman-teman, karena kalau sudah nggak ada yang mau nanya, saya udah mau tutup nih. Mungkin Om Giri juga bisa kasih rekomendasi nggak dari pengalaman yang Om Giri lihat dari komunitas teknologi orang PHP Indonesia dan oh ya teknologi lah secara umum. Sebenarnya mereka secara umum perlu belajar hal apa di luar hal teknikal yang memang mereka biasanya tekuni. Wah ini susah ya untuk menggeneralisasi ya, nanti salah lagi.
Tapi kalau teman-teman programmer mungkin kalau kita lihat di 4 skill tadi ya, digitalnya sudah baik lah ya. Pasti literasi kemampuan teknologinya sudah di atas. Yang kadang-kadang saya lihat suka ini kadang-kadang active learning-nya nih. Kebetulan di World Economic Forum itu nomor 2. Kemudian dari pengalaman saya juga, saya lihat kadang-kadang kita belum begitu appreciate terhadap sebuah ilmu. Misalnya mencari ilmu melulu yang gratis. Nggak salah sih, itu prinsip ekonomi. Tapi kadang-kadang ada waktunya kita harus investasi uang, atau kita investasi sedikit untuk investasi diri. Ya, teman-teman beli buku, teman-teman ambil tes, ya kan? Teman-teman misalnya ngambil belajar AWS, misalnya ngambil sertifikasi AWS gitu ya. Nah, ini harus mau investasi sedikit lah. Karena kalau teman-teman investasi akan ada sense of belonging, di mana teman-teman kemudian akan menyelesaikan topik tersebut. Sementara kalau gratisan, kadang-kadang mentalnya, gratisan ini saya merasa nggak perlu untuk menuntaskannya. Nah, ini kadang-kadang active learning-nya nih yang suka stop nih. Termasuk misalnya kemampuan literasi ya. Kadang-kadang ada solusi, sudah ada di jawabannya, di post sebelumnya, tetap aja ada yang nanya, ya. Atau misalnya solusinya itu tersebar banyak misalnya di Google, misalnya di Stack Overflow, di GitHub, tapi kadang-kadang kita suka malas bertanya, suka mencari. Maunya solusi instan. Nah, ini kadang-kadang itu nggak ada nih. Kita harus belajar, dan kadang-kadang belajar butuh waktu yang tidak sebentar. Kayak tadi, ada teori 10.000 jam. Untuk kita menguasai sebuah hal dengan baik, kita perlu 10 jam deliberate practice. Jadi itu yang penting. Kalau komunikasi tentatif, ada yang sudah baik, mungkin teman-teman yang di posisi individual contributor mungkin tidak perlu, tapi ketika teman-teman bekerja misalnya untuk perusahaan asing, untuk multinasional, bahasa Inggris juga menjadi penting. Kurang lebih itu sih, Om. Oke, pembelajaran active learning kayak gitu kan boleh dibilang bukan teknikal. Itu tersedia nggak di Udemy untuk yang kayak gitu-gitu? Contohnya kayak apa, Om? Yang tadi ya mungkin ya mereka mungkin belajar teknikal bisa baca dokumentasi, tapi kalau untuk yang namanya sifatnya memotivasi diri untuk memahami hal-hal yang jadi kelemahannya orang teknologi nih. Nah, itu kira-kira di Udemy Ada. Jadi kayak misalnya saya udah ambil nih kursusnya, saya lupa pengajarnya namanya Andre siapa gitu. Jadi dia mengajarkan tentang teknik-teknik belajar yang efektif. Ya, jadi teknik belajar yang efektif misalnya itu ada yang namanya space repetition. Kita mengulang belajar, ada yang namanya teknik Pomodoro. Kemudian ada yang namanya teknik tadi deliberate practice, ada yang namanya deep work, ada yang namanya banyak lah. Nah, teman-teman misalnya yang nggak tahu nih gimana cara belajar yang efektif, bisa belajar di dia. Kalau misalnya motivasi nih, kebetulan lagi ambil nih, Om. Motivasinya perlu ditingkatkan nih. Nah, bagaimana kita mengenali motivasi dalam diri? Bagaimana kita membangun motivasi intrinsik? Jadi motivasi yang tidak terkait karena sebuah reward atau karena sebuah punishment, tapi motivasi yang memang karena ada kepuasan di dalam diri. Nah, itu membangun itu pun perlu cara, ada beberapa langkahnya. Itu bisa dipelajari di Udemy atau nanti di luar dari buku atau mungkin dari kursus Om Peter misalnya di Udemy nantinya ya, Om. Oke, siap. Nanti deh, pokoknya saya promise mesti. Ya memang seperti yang dibilang sama Om Giri kali tadi ya, bahwa setiap orang sebenarnya punya cara belajar yang berbeda-beda tadi itu ya. Jadi memang mereka harus cari itu ya. Saya sebenarnya cara belajar efektif kayak gimana gitu ya. Betul, mungkin ada yang harus belajarnya itu live. Harus ketemu antara student dengan pengajar di waktu yang bersamaan. Ya udah, ya lari ke situ. Tapi ada tipe yang orang, saya nggak bisa nih yang live. Jadwal saya sibuk nih kalau siang hari, pagi hari. Saya lebih suka yang asynchronous. Ya lari yang ke asynchronous. Atau ada yang saya lebih suka baca buku atau baca dari internet. Ya sudah lari ke sana. Oke, kalau saya misalnya mau mengencourage teman-teman di komunitas PHP Indonesia yang sudah senior dan saya encourage mereka untuk jadi instruktur tadi seperti yang dibilang as instructor, itu prosesnya bagaimana kalau mereka mau melakukan proses registrasi sebagai instruktur? Saya punya bahan nih karena saya yakin di komunitas PHP Indonesia sebenarnya juga banyak senior-senior yang mereka punya kemampuan, tapi mungkin karena nggak pernah tahu, jadi ya mungkin Om Giri bisa kasih sharing. Gampang kok caranya untuk jadi instruktur di Udemy. Seperti itu gimana caranya? Gampang sih Om. Yang pertama tuh niat. Niat. Jadi kalau nggak ada niat susah ya.
Nah, baru kemudian motivasinya juga ada. Nanti sebenarnya tinggal masuk ke Udemy ya, menggunakan Mhm. akun yang sama sebagai student. Nanti tinggal klik di kanan atas itu ada menjadi instruktur atau becoming an instructor. Oh, oke. Sesederhana itu. Jadi kalau teman-teman sudah punya videonya, ya udah tinggal diupload. Sebenarnya prosesnya mungkin sama seperti ketika teman-teman mengupload video di YouTube. Oh, oke. Nah, cuman di Udemy nanti ada teman-teman bisa upload misalnya PDF, teman-teman bisa buat kuis, bisa buat tugas, atau kalau misalnya ngajar pemrograman nanti bisa buat coding exercise. Oh, Jadi oke. seperti YouTube, cuman ini memang didesain lebih ke belajar. Nah, kayak gitu. Menarik soalnya tadi pembagiannya 97% gitu loh. Jadi wow, jadi dihitung per peserta berarti ya yang ada Per orang yang peserta. ngambil kelas itu. Oh gitu. Berarti mau tidak mau si gurunya juga harus aktif mempromosikan lah entah di sosial medianya dia gitu ya. Saya punya konten pembelajaran Udemy nih. Kalian Betul, betul. gitu caranya. Oke, oke, oke. Betul. Karena ketika instruktur mempromosikan ya dapat student. Nah, semakin banyak student kan ngasih feedback nih. Dari Hmm. feedback kadang-kadang instruktur jadi belajar juga nih. Ada feedback, wah ini kurang bagus di sini nih, atau kurang lengkap di sini nih. Nah, jadi instrukturnya jadi tahu. Dan juga ketika sebuah kursus banyak ratingnya positif, itu muncul di halaman muka di udemy.com. Oke. Wah, Berarti eh, algoritmanya Udemy sudah cukup pintar lah ya mendeteksi ini yang sharing dari si gurunya sendiri nih, ini dari kita sih, jadi pembagiannya jadi ya tadi seperti tadi gitu kan? betul, betul. Oke, oke, oke. Ya, gitu teman-teman. Berapa nih? Ada 15. Wah, mantap. Jadi saya encourage Oke. teman-teman di komunitas untuk ayo berbagi di Udemy. Income pasif juga lah ini. Teman-teman bisa berbagi sambil santai-santai ada orang yang ngikut. Duit masuk. Dibaginya sebulan sekali berarti jangan-jangan. Atau bisa ditarik anytime. Nanti ada Ada waktu mekanismenya ya. periodenya, betul. Ada periodenya. Alright, nggak ada yang mau nanya lagi nih teman-teman. Waduh, hari ini Malu, presentasinya malu mantep. bertanya. Malu bertanya, ada ini loh, ada voucher. Oh, saya lupa ingetin lagi tadi. Ada voucher. Saya masih tunggu nih. Wah, menarik banget. Berarti, ya, berarti memang Udemy sendiri adalah platform belajar bukan hanya teknikal lah, non teknikal juga manajemen dan sebagainya. Berarti ada semua ya. Ada semua belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang. Jadi nggak cuma bahasa PHP, bahasa JavaScript, ada bahasa Korea juga. Oh gitu. Jadi siapapun yang punya skill pingin berbagi gitu bisa ya. Belajar bahasa Korea gitu ya. Iya, Ah, betul. oh gitu. Nah teman-teman silakan berkunjung ke sana. Siapa tahu teman-teman bisa pembelajaran. Bagaimana dengan pricingnya? Tergantung tergantung instrukturnya yang ngasih harganya atau sudah ditetapkan dari plafonnya. Betul. Yang pertama itu ada harga instruktur. Jadi di periode tertentu nanti akan muncul harga instruktur. Harga yang ditetapkan instruktur. Nah, Mm-mm. cuman pada periode tertentu itu ada harga promo. Oh, harga promo juga ada. Nanti teman-teman rutin aja nih kunjungi udemy.com. Kapan sih masa promo? Kalau masa promo itu bisa 100.000, 150.000, 200.000. Oh, murah lah. Itu murah lah. Kalau cuma Betul, investasi ya. itu mah. Ya kan Oh, sekitar 10 kali minum es kopi susu. Oh, oh, ini ada pertanyaan dari Muhammad Yusron. Apakah di Udemy ada roadmap belajarnya? oke, Learning ini path semacam mungkin ya? ya learning Bukan path-nya ya? ya. Hmm. Eh, di Udemy itu ada yang namanya per hari ini ya di Indonesia itu ada yang Hmm. namanya ketika seseorang beli kursus ini biasanya mereka akan beli kursus misalnya seseorang beli kursus A, biasanya mereka akan beli kursus B, C dan D selanjutnya. Nah, ini Oh, jadi sebagai sebuah indikasi bahwa learning map-nya seperti itu. Nah, tetapi memang di Indonesia pilihannya seperti itu. Tetapi di beberapa negara kami sudah launching learning path dengan sistem subscription, langganan. Jadi orang langganan bayar per bulan, nanti udah disiapin nih. Untuk Anda menjadi misalnya engineer AWS, Anda harus ngambil learning map-nya seperti ini. oke. Wah, menarik lah kalau kayak gitu. Nah, itu jawabannya buat Muhammad Yusron. Thank you sudah bertanya. Karena sudah nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akan masuk sesi ketiga di bagian yang terakhir dan uh,
Om Giri mungkin punya semacam kesimpulan dari topik yang sudah kita sampaikan hari ini dan motivasi buat teman-teman mengenai apa yang harus mereka lakukan terkait topik kita hari ini. Silakan Om Giri. Oke, ini untuk yang bertanya akan dapat voucher. Nah, karena penanya dua-duanya dikasih deh, Rika Amich dan Muhammad Yusron. Nah, ini gimana kontaknya ya Om? Gampang, nanti saya kontak. Oke, jadi selamat. Nah, mungkin sebagai penutup, ingat 4 skill tadi, 4 cluster skill. Yang pertama skill tentang kognitif, problem solving. Kemudian keterampilan yang kedua tentang interpersonal, antar orang. Kemudian yang skill yang ketiga intrapersonal, di dalam diri. Dan skill yang keempat itu digital. Nah, itu yang teman-teman harus lihat nih, harus introspeksi diri, saya kurangnya di mana. Nah, kalau kemudian kayak tadi problem solving, kemudian active learning, nah itu ada di self management. Jadi intinya 4 cluster ini yang teman-teman harus kuasai. Seperti apa itu hanya teman-teman yang tahu. Om Peter kekurangan di mana hanya Om Peter yang tahu. Saya kekurangannya di mana hanya saya yang tahu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu gimana caranya, coba ngobrol dengan orang, minta feedback dari dia. Ngobrol sama istri, sama pacar, sama kakak, adik, kelemahan saya apa sih? Atau misalnya kalau teman-teman mau misalnya teman-teman bisa rekam diri aktivitas seharian, suatu hari teman-teman nonton lagi nih. Dalam sehari saya ngapain aja sih? Misalnya teman-teman nggak tahu nih kira-kira dalam sehari suka buka sosial media berapa banyak sih? Nah, teman-teman bisa buka nih di handphone misalnya, lihat nih proporsi sehari berapa banyak sih main sosial media? Oh, ternyata 4 jam nih. Banyak sekali ya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa dialokasikan? Artinya kemampuan teman-teman untuk self manajemennya masih agak kurang nih. Nah, bagaimana kemudian belajar self management untuk mau mengalokasikan diri untuk lebih produktif, mau belajar misalnya. Kurang lebih itu sih Om. Terus belajar dan kemudian lihatlah dunia dari perspektif yang berbeda. Oke. Satu lagi, kalau teman-teman mau pingin kontak ke Om Giri, gimana caranya kira-kira? Oke, kalau ada pertanyaan boleh diteruskan atau dikirimkan ke indonesia@udemy.com. Oke, Indonesia biasa aja @udemy, Udemy itu udemy.com. Alright, oke, gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah dilengkapi dengan presentasi, motivasi, dan kalau masih bingung juga bisa kontak ke indonesia@udemy.com ya. Ya, udemy.com. Indonesia@udemy.com. Udemy.com. Baik, terima kasih Om Giri untuk topiknya hari ini. Mantap, benar-benar daging semua. Luar biasa. Aduh, terima kasih Om Peter udah diundang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Oke, teman-teman, untuk pengumuman kita akan ketemu hari Selasa minggu depan. Kita akan ketemu dengan Om Abrizon. Beliau akan bercerita mengenai PHP Modernization with Microsoft Azure hari Selasa. Nah, kita ketemu lagi dengan biasanya kita ngomongin banyak AWS. Nah, hari ini kita akan belajar Selasa depan kita akan belajar Microsoft Azure. Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri seperti Om Giri. Ayo dong. Katanya Om Giri tadi kan cara yang terbaik yang slide terakhir apa Om Giri? Jadi cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajar. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajar. Nah, teman-teman ngisi online learning di sini tuh jadi pengajar sebenarnya. Betul. Saya juga banyak belajar sebenarnya, tapi mungkin karena nggak kelihatan aja, tapi sebenarnya juga karena saya sering begini, jadi saya juga belajar. So, saya tunggu isian teman-teman di s.bphp.id/jadi-pemateri. Masih ada topik sepanjang tahun ini, tapi September sudah penuh, dan bulan September kita akan ketemu dengan C-level semua. Jadi pembicaranya saya undang dari semua dari C-level, ada CEO, ada CTO, ada COO, ada yang direktur, 8 topik. Kita akan ketemu bulan depan. Dan mantap. Dan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang mendukung program ini, support terus. Terima kasih. Teman-teman yang ketinggalan topik dari seri 1 hingga 127 hari ini bisa follow Carik dan ketik PHP AD Learning, Udemy atau Learning atau apalah teman-teman topik yang interest. Nah, nanti semua video-video yang terkait dengan topik yang teman-teman interest akan disuggest sama si Carik. Oke, PHP Indonesia juga online learning membuka donasi. Kalau teman-teman punya keinginan untuk berbagi, ya donasi receh pakai e-wallet, ya boleh berkunjung ke s.bphp.id/donasi. Saya tunggu donasinya. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning kita.
Sukses selalu untuk Om Giri. Tetap semangat Om. Terima kasih Om. Kesehatan terus. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Kita nanti akan bertemu lagi. Bye-bye.